Apakah sholatku hanya nol, nggak ada nilainya, ataukah bernilai ya Allah? Nah, itu ketakutan itulah yang membuat kita semakin berusaha sebaik-baiknya untuk berbuat. Kalau sudah sebaik-baiknya kita sudah berbuat dengan aturannya, aturan Allah, aturan Nabi, maka sudah serahkan semua pada Allah. Insya Allah itu yang terbaik. Nah, yang kedua adalah Al-Quran. Memantapkan jiwa. Al-Quran itu memberikan apa ya, keteguhan dalam firman-firman Allah ya. Contohnya orang-orang Palestina itu, mereka meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya benar, bahwa Israel, bahwa penjajahan itu pasti akan hancur, bahwa kebiadaban itu apa ya, kejahatan itu tidak akan pernah bertahan ya. Al-Baqarah 214. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan? Nah ini Mbak, ini kenapa orang yang beriman itu dicoba terus, semakin dia teguh beriman maka dia dicoba terus. Ini Al-Baqarah ayat 214 kata Umi tadi ya. Apakah kalian mengira kan banyak kan cobaanmu, sakit gigi, suaramu, itu cobaan loh. Iya, cobaan untuk lebih baik. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu semakin dekat. Ini pula yang sering diucapkan oleh orang-orang Palestina, oleh kita yang melihatnya juga sering, ya Allah kapan nian Palestina itu merdeka, pengen mintanya kita segera merdeka, kecuali dia sudah syaratnya, kalau menurut Umi ya, syarat damainya tertulis benar, kemudian memang nggak lagi diusik-usik oleh Amerika nggak campur tangan. Itu kan Amerika campur tangan, Inggris, Amerika, Jerman. Nah, jadi ya ini ya Mbak ya, ketika kamu mendapatkan cobaan itu bukan karena Allah marah, bukan, tapi Allah ingin mencoba kalian agar kalian itu teguh, tetap keimanannya, kayak gitu. Bukan belum boleh masuk surga, kan ini loh Mbak, syarat kita itu masuk surga itu kan amal ibadah. Nah, amal ibadah itu ketika kita dikasih cobaan, kita akan berbuat yang terbaik untuk mengatasi cobaan itu. Lebih dekat kepada Allah ataukah malah menjauh, malah merasa bahwa Allah itu menghukum aku. Kan banyak orang yang kayak gitu. Aku dikasih cobaan ini, Allah tidak sayang padaku, padahal tidak. Allah itu memperhatikan. Sama kayak kalian, kalau Umi ngocehin kalian itu berarti bentuk Umi perhatian. Nih, surat Al-Ankabut ayat 1 dan 6. 1-3. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan Alif Lam Mim itu artinya itu ya? Enggak ada. Itu ayat mutasabihat, artinya Allah yang maha tahu, yang tahu. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dari cobaan itulah Allah tahu, oh hambaku ini adalah hamba yang memang soleh. Bukan hanya dia sebelum diuji, tapi dia diuji juga bahkan bertambah soleh. Nah, ya. Ada juga orang
Oh, hambaku ini, dia itu sebelum kuuji, wah bagus banget. Setelah kuuji, kok dia seperti itu? Misalnya ya, sholatnya malah tidak pernah lagi, dia malah tidak pernah berdoa lagi untuk mengatasi ujian itu, kayak gitu ya. Jadi dia lupa seakan-akan Allah itu tidak ada. Padahal semua itu ujian saja. Allah ingin melihat apakah hamba itu punya keimanan yang betul-betul atau hanya sebatas kulitnya saja.